Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Joyo Santri Adventure. Oke, kita akan menyimak sebuah postingan ini ya, dari Our Muslim Channel. Judulnya agak mengerikan. Astagfirullah. Inilah wajah markas Sabilut Taubah. Sekarang Sabilut Taubah semakin lama semakin parah. Oke, coba kita lihat ini isinya seperti ini. Nanti kita coba tanggapi ya teman-teman. Kali ini kita akan kembali membahas tentang markas Sabilut Taubah kaum muslimin. Sebuah markas majelis ta'lim milik seorang Gus yang berdomisili di Desa Karanggayam, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dan kenapa kaum muslimin kita kembali membahas tentang markas Sabilut Taubah? Karena ada video terbaru dari markas Sabilut Taubah. Yang terlihat semakin besar markas Sabilut Taubah, semakin besar pula kemaksiatan yang terjadi di sana kaum muslimin. Dulu masih Oke, ini yang saya garis bawahi, dia melihat semakin besar majelisnya Gus Ikdam, semakin besar kemaksiatannya. Ini kalimat yang berbahaya ya, kalimat yang berbahaya menurut saya, karena majelis dari seorang dai, ulama, kiai ya, yang punya sanad ilmu ya, yang tadinya kecil semakin besar, kok dinyatakan itu majelis yang penuh maksiat. Nah, ini pernyataan yang berat, klaim ini kan klaim dari luar ya, klaim dari luar yang cukup berat menurut saya. Kita simak dulu, lanjutkan. kecil ya, sudah banyak kritikan-kritikan. Ya, tapi tetap banyak yang membela dan si Gusnya juga tetap mencari pembelaan. Sampai kemudian besar, kemaksiatan pun semakin besar yang terjadi di sana kaum muslimin ya. Video terbaru kaum muslimin, acara takbiran malam hari raya Idul Adha 1445 Hijriah di markas Sabilut Taubah. Ini diwarnai dengan acara yang tidak layak kalau disebut itu adalah acara takbiran kaum muslimin ya. Dan coba kaum muslimin kita simak dulu bagaimana acara takbiran malam hari raya Idul Adha 1445 Hijriah di markas Sabilut Taubah. Nah kaum muslimin, jadi ini adalah acara takbiran kaum muslimin. Acara takbiran malam hari raya Idul Adha 1445 Hijriah di markas Sabilut Taubah, di tempatnya Gus Ikdam kaum muslimin ya. Dan video ini kami ambil dari akun Karnaval Son kaum muslimin ya. Captionnya istimewa, takbiran Idul Adha terhoreg di markas Sabilut Taubah Gus Ikdam ya. Jadi acara takbiran itu sekarang seperti ini kaum muslimin ya. Ini kan namanya kemaksiatan yang semakin besar kaum muslimin. Kalau dulu mereka sebelum besar ya, mereka bermusik di dalam ruangan ya, di dalam ruangan pakai sound system yang apa adanya dulu ya. Tapi sudah ada penyanyi wanita yang dulu pernah kita bahas juga kaum muslimin ya. Sekarang semakin maju ya, ada sound system horeg. Nah, sekarang pakai sound system horeg kaum muslimin untuk takbiran. Tapi yang mereka tonjolkan yang seperti ini jelas bukan takbirannya kaum muslimin. Yang ditonjolkan adalah sound system dan lightingnya. Ya, terlihat menari ya. Ini promosi sound system, bukan acara takbiran. Ya. Promosi sound system. Yang mau nyewa sound system nanti hubungi ini yang punya sound system ini kaum muslimin. Ya, jadi lahan bisnis juga kaum muslimin ya. Ini agama dijadikan bahan bisnis, lahan bisnis ya. Coba kita baca komentarnya kaum muslimin. Ini komentar dari akun M Abdullah kaum muslimin ya. Biar Gus Ikdam sing tanggung jawab ning akhirat,
atas tuntunannya pada para jamaahnya. Ya, betul kaum muslimin. Ya, siapa lagi yang mau tanggung jawab? Ya jelas Gus Ikdam, karena dia pimpinannya, ya, mas'ulnya. Ini dari akun Zainal, New Islam. Nah, jadi Islam gaya baru ini. Islam baru yang seperti ini memang kaum muslimin ya. Nanti ada sound system lain lagi dipakai lagi kaum muslimin ya. Nah, ini New Islam pas Jawa Gus-Gusan pret. Nah, ini kaum muslimin, ini Andre Saputra ini. Ini biasanya para pembelanya seperti ini kaum muslimin. Ya, pembelaannya seperti ini. Gak seneng gak usah mbok delok. Gitu. Kemudian ini Raden Bagus Mas Said. Nah, namanya Raden Bagus Mas Said. Nih komentar, ciri-ciri komentar orang yang nggak berilmu seperti ini kaum muslimin. Kaya wis bener dewe wae kowe iki. Ini diajak ya, dikritik ya, diajak untuk berpikir. Ini komentarnya seperti ini biasa memang para pembelanya kaum muslimin. Ya, kalau Kamari, nah ini Kamari ini bagus komentarnya kaum muslimin. Ya. Saya juga orang Jawa, tapi juga nggak selaras dengan Gus-Gus yang begituan. Katanya Islam berkemajuan, tapi malah mundur etika dan akhlaknya. Ya, betul. Ya. Mundur etika dan akhlaknya kalau seperti ini kaum muslimin. Ya. Acara takbiran, takbir itu termasuk zikir kaum muslimin. Takbiran itu zikir. Kita Oke ya, jadi konten ini memprihatinkan kalau di Sabliut Tobah itu menjadi semakin parah, menjadi malah menjadi ajang maksiat gitu ya. Oke, sekarang saya coba menanggapi dari kita sebagai penonton YouTube itu kan pengambil informasi ya. Kita bisa mengambil informasi dengan cara yang baik, bijaksana. Yang pertama gini teman-teman, kalau dilihat dari dua sisi nanti, kalau dari sisi orang yang biasanya tiap hari itu pokoknya pergi ke hiburan malam, karaokean, nyawer, apapun ya, terus kok dia menjadi mau datang ke sebuah perkumpulan atau majelis ya, dan di sana dilantunkan yo ada hadis, yo ayat Al-Quran, yo sholawatan, yo dikenalkan dengan siapa itu Allah, dikenalkan itu la ilaha illallah, maka dari sudut pandang ini menjadi sesuatu yang keren. Orang yang biasanya ngertinya dugem kok tersentuh hatinya mau datang dan mendengar kalimat la ilaha illallah, itu keren. Satu. Kalau dari sudut orang yang sudah khusyuk, orang yang sudah ngajinya kemana-mana, sudah itu melihat seperti ini ya mungkin sangat prihatin ya. Waduh, pengajian kok koyo dugem gitu kan. Pengajian kok ada sound horror, lighting, ada nyanyi dan sebagainya. Nah, bagi orang yang sudah alim buang udah mungkin sangat nggak nyaman dengan suasana ini. Itu ya. Jadi ini dua sisi yang berbeda, teman-teman. Ini mungkin seperti yang dilakukan zamannya Sunan Kalijogo ya. Dikasih wayangan apa kan dengan kesenian itu. Nah, orang yang penting senang dulu untuk mengenal Islam, senang dulu. Nah, kalau sudah senang nanti bisa dikembangkan dan ditingkatkan, harapannya seperti itu. Nah, memang nanti akan beda teman-teman. Orang-orang yang sukanya dugem, orang yang masih banyak maksiat itu, kalau orang-orang yang sudah sangat alim itu kadang nggak bisa menyentuhnya, menyenggolnya itu nggak bisa. Orang ini suka punya sound horror, biasanya soundnya dipakai untuk dangdutan. Nah, ini untuk pengajian dibawa ke sana nggak bayar itu biasanya. Kemudian supaya apa? Supaya ya soundnya itu nggak cuma untuk dangdutan tok, tapi ya untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Kadang seperti itu, supaya soundnya itu istilahnya ono kafarohnya gitu, nggak cuma untuk dangdutan saja, tapi ya untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu kadang seperti itu yang mendasari di mereka para soundmania itu yang datang ke kajian Gus Ikdam. Orang-orang yang tipikal seperti ini
Ini kadang nggak bisa disentuh dengan orang yang ngajinya lurus, khusyuk, pokoknya denger musik dikit tutup telinga itu misalkan ya. Melihat orang, apalagi melihat orang yang cantik dan udah tutup mata dulu ya, itu bagus tuh. Melihat orang aurat terus ditutup cadar dan sebagainya, itu mungkin nggak bisa untuk menyentuh orang-orang yang gitu. Nah, ya, jadi kayak Gus Miftah sampai kajian di tempat hiburan malam kan, wah itu kan bagi orang-orang yang udah khusyuk, yang sudah alim, yang sudah sangat apa ya, terbiasa ngaji kesana kemari, ya akan janggal melihat seperti itu. Tapi bagi orang yang didugem, di kehidupan seharinya dugem, kok tersentuh hatinya mau mendengarkan kalimat la ilaha illallah, itu sesuatu yang luar biasa ya, luar biasa. Orang yang masih mabuk ya, masih apa ngefly apalah, mau mendengarkan kalimat la ilaha illallah dengan senang hati, walaupun sesuk gitu lagi, tapi terbuka lagi mau untuk gitu apa, mau mendengarkan lagi. Nah, itu sesuatu yang keren ya, dan ini kadang susah disentuh oleh orang-orang yang sudah tadi maunya ngaji yo khusyuk ngaji, nggak boleh ada apa yang nyanyi, nggak boleh ada suara yang aneh-aneh apalagi yang seperti ini. Itu teman-teman sesuatu yang berbeda ya. Nah, ini mungkin closing dari saya. Bagi orang-orang yang sudah khusyuk, yo jangan terus menurunkan grade-nya terus ke pengajian yang masih yang apa, yang seneng-seneng seperti ini ada musiknya. Kalau orang-orang yang udah khusyuk nggak butuh diseneng-senengkan dengan adanya musik seperti ini, datang ngaji langsung buka kitab full maksimal, langsung ke sana bagi orang-orang yang sudah khusyuk. Nah, kalau bisa ya malah apa, jangan terlalu apa ya, dia jangan terlalu disesat-sesatkan lah orang-orang yang masih tahap seperti ini gitu ya. Jadi kalau yang sudah khusyuk jangan diturunkan grade-nya. Waduh, ini ada pengajian pakai musik-musik, yang biasanya sudah khusyuk malah diadakan musik dah. Ya, itu mungkin bagi saya itu nggak perlu, lanjutkan saja dengan kekhusyukannya. Nah, kalau yang ini ya, yang kajiannya tadinya yang baru dikenalkan, yang penting tertarik dulu dengan musik-musik apa. Nah, kalau sudah mulai anteng, mulai sudah stabil, bisa itu dikurangi musiknya. Akhirnya apa? Diperbanyak kajiannya. Jadi musik ya sesekali kan, mulai dikurangi, akhirnya bisa semakin serius gitu. Jadi semua saya kira ada prosesnya, ada tahapannya. Kita doakan aja semuanya akan memiliki kebaikannya masing-masing dan bisa menuju kepada kebaikan yang Allah ridhoi. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan terlalu kemerungsung, jangan terlalu panas ya. Semoga masing-masing Allah berikan hidayah terbaik bagi setiap hambanya lewat jalur-jalur masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.